بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Shadaqallahul adzim. Selamat berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran tafsir di pertemuan yang kedua untuk kelas 6 KMI. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan ciri-ciri orang beriman. Setelahnya di pertemuan yang awal kita membahas tentang karakter yang harus dimiliki oleh santri al-Islam. Karakter pertama adalah aman. Di antara ciri orang yang aman adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman itu kemarin sudah dijelaskan ciri-cirinya sebagian, dan pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu dua ayat. Surat Al-Baqarah ayat 257 halaman 42 di jilid 1, dan surat Al-Hujurat ayat 15 yaitu halaman 187 di jilid 2. Kita mulai majelis kita dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Allah waliyu. Waliyu itu adalah nasiru ya. Artinya penolong di sini ya. Waliyul ladzina amanu, penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum, Allah itu mengeluarkan minazulumatil kupri, dari gelapnya kekufuran, ilan nuril imani, menuju cahaya iman. Walladzina kafaru, adapun orang-orang kafir, auliya'uhum, wali-wali mereka adalah at-taghutu, tagut. Yukhrijunahum, yang mengeluarkan tagut itu kepada mereka minan nuri, dari keimanan ataupun dari cahaya, ila zulumati, kepada kekafiran, kepada kegelapan. Zukiro, diceritakan al-ikhraju, lafad ikhraj. Ikhraj yang dimaksud adalah yang kedua tadi, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Maksudnya yang pertama diceritakan yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, imma fi muqabalati qaulihi, yaitu supaya sebanding dengan firman Allah yang awal tadi, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Au fi kuliman, ataupun menjelaskan tentang orang amanah yang beriman bin Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla bi'tsatihi, sebelum diutusnya Rasul. Jadi ada golongan orang yang beriman sebelum diutusnya Rasul, yaitu minal Yahudi, adalah sebagian dari golongan Yahudi. Jadi orang Yahudi banyak yang sudah beriman sebelum diutusnya Rasul, sebelum diutusnya Muhammad. Mereka sudah beriman bahwa akan ada Nabi terakhir. Tapi setelahnya Nabi diutus, summa kafaro, kemudian mereka kufur bihi, kepada Nabi SAW. Kenapa mereka kufur? Karena awalnya mereka pikir yang akan diutus itu adalah orang-orang dari kalangan mereka, dari golongan Bani Israel. Tapi ternyata yang diutus itu adalah bukan golongan dari Bani Israel, maka akhirnya mereka mengkufuri Nabi tersebut, itu Nabi Muhammad SAW. Ulaika, mereka itu adalah ashabun nar, penghuni neraka, mereka itu pihak di neraka, khaliduna, mereka itu abadi ataupun selamanya. Di ayat ini kita akan belajar ya. Di ayat ini Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Ciri-ciri orang yang beriman yang dijelaskan oleh Allah, yang pertama adalah Allahu waliyul ladzina amanu. Ciri-ciri orang yang beriman itu adalah menjadikan Allah sebagai wali. Jadi menjadikan Allah sebagai wali, sebagai penolong. Nah, wali ini kan di sini diartikan penolong, pemimpin, kan? Ataupun diartikan yang dimintai pertolongan.
Jadi ciri orang yang beriman pertama adalah mereka menjadikan Allah sebagai wali. Dan ciri yang kedua, mereka itu mempunyai ataupun mengikuti program yang sudah Allah canangkan. Di mana program Allah itu yang sudah Allah canangkan, yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada keimanan, kepada cahaya. Jadi di sini ciri orang yang beriman itu ada dua. Pertama, menjadikan Allah sebagai wali. Yang kedua, menjalankan program yang sudah Allah canangkan, yaitu mengajak manusia dari kekufuran kepada keimanan, yaitu dakwah, gitu kan, ad-da'watu ila sabilillah, mengajak manusia kepada sabilillah, kepada keimanan. Itu adalah ciri orang yang beriman. Selanjutnya di ayat ini juga menjelaskan ciri-ciri orang kafir. Ciri orang kafir di sini adalah walladzina kafaru auliya'uhumut tagut. Ciri orang kafir itu adalah menjadikan wali-walinya itu adalah tagut. Tagut itu adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah, sesuatu yang ditaati selain Allah. Pokoknya segala sesuatu yang dicintai, ditaati, di mana kecintaan ketaatan itu sama dengan kecintaan ketaatan kepada Allah, bahkan lebih cinta dan taat kepada selain Allah, maka itulah yang disebut dengan tagut. Nah, ini orang kafir ini walinya adalah tagut karena mereka lebih mencintai, lebih mentaati selain Allah daripada Allah, lebih takut kepada selain Allah daripada kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tagut ya. Adapun ciri yang kedua dari orang kafir adalah mereka itu punya program. Programnya adalah program sebagaimana yang sudah diprogramkan oleh tagut, yaitu setan di sini. Di mana program setan, iblis di sini adalah yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, mengajak manusia dari iman kepada kufur. Sebagaimana iblis juga menggoda Adam supaya Adam yang sudah beriman, Adam dan Hawa yang sudah beriman kepada Allah menjadi kufur kepada Allah. Tagut juga begitu programnya, selalu mengajak manusia yang sudah benar-benar beriman kepada Allah untuk kembali kepada kejahilian. Jadi ciri orang beriman ada dua, ciri orang kafir juga ada dua. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan bagi orang kafir mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya di sini akan kita bahas yaitu surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Lafad innama itu adalah adawatu tahsir ya. Al-hasru itu hanya, diartikan hanya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman. Ayyusodikuna, yaitu orang yang benar, bi imanihim, dalam keimanan mereka. Kama soroha, seperti telah menjelaskan bihi terhadap hal ini ba'du, sesudahnya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, disebut orang beriman itu adalah orang-orang yang beriman billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya Allah. Sumalam yartabu, setelahnya panjang gitu kan. Sumalam yartabu, kalau summa itu beda dengan pa. Kalau summa adalah tartib infisol dalam huruf atop itu. Summalam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Lam yasku, mereka tidak ragu-ragu. Fil imani, di dalam keimanan. Wajahadu, dan mereka berjihad. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fajihaduhum, adapun jihad mereka, yadharu, terlihat jihad tersebut, bisidki imanihim, karena benarnya keimanan mereka. Jadi jihad itu terlihat karena mereka yakin akan kebenaran Islam, makanya mereka perjuangkan. Ulaika, mereka itu, hum, yaitu mereka, orang-orang beriman itu adalah as-sodikuna, orang-orang yang benar, yang jujur, sesuai antara perbuatan, perkataan, dan juga apa yang di hatinya. Bi imanihim, dalam keimanannya. Laman, bukanlah orang-orang qalu yang mengatakan amanna, kami beriman. Walam yujad, tetapi tidak ada minhum, dari mereka itu goirul islami, selain
ketundukan. Jadi bukan orang-orang yang hanya mengucapkan beriman tapi tidak ada ketaatan gitu kan, dan hatinya juga tidak membenarkan. Mereka hanya tunduk saja kepada Islam karena adanya ketakutan terhadap kekuatan Islam. Nah, ini kita menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman yang selanjutnya. Yang pertama di sini ciri-ciri orang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita tahu apa yang disebut dengan iman ya. Tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, kepada yang Allah dan Rasulnya bawa kepada kita. Selanjutnya, tidak ada keraguan, harus yakin ya, harus yakin. Jangan ada zon. Kalau zon itu adalah suatu ilmu yang ada di hati tapi tidak mencapai kata yakin. Hanya 50% sampai 99% misalnya. Itu adalah zon, tidak nyampe kata yakin. Kalau yakin itu bulat 100%. Jadi tidak ada keraguan, itu di sini harus ya yakin, jangan ada zon. Zon itu ketika kita benar enggak nih, benar entah, itu ada zon gitu kan. Ragu juga tidak boleh. Kalau ragu itu 50-50 antara yakin dan tidak yakin gitu kan. Kadang orang tersebut yakin kepada Allah, kadang dia tidak yakin terhadap kebenaran Allah, kebenaran takdir misalnya gitu kan. Apalagi ada waham. Waham itu adalah sebuah keyakinan yang salah gitu kan, sebuah keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan konteks Al-Qur'an dan Sunnah, tidak sesuai dengan konteks akidah yang sudah dijelaskan oleh para ulama kepada kita. Yang ketiga, ciri orang yang beriman itu adalah berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dia berjuang dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Selanjutnya, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur benar dalam keimanannya, selaras antara hati, perkataan dan juga perbuatan. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu yang sudah kita jelaskan hari ini adalah yang pertama tadi, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Pertama, menjadikan Allah sebagai wali. Yang kedua, menjalankan program Allah yaitu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, mengeluarkan manusia, memindahkan manusia dari zulumat, kekufuran, kemusyrikan, ilan nuril imani, kepada cahaya iman. Yang ketiga, beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin, tidak ada keraguan. Yang keempat, tidak ada keraguan, jangan ada zon, ragu, apalagi waham. Yang kelima, berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah sebagai bukti benarnya keimanan mereka. Yang kelima, yang terakhir, jujur dalam keimanannya, selaras antara hati, perkataan, dan perbuatan. Di materi selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang musyrik ya. Coba lihat Quran surat Az-Zumar ayat 29 halaman 142 di jilid 2. Doroba telah membuat, bukan memukul ya, di sini doroba itu. Doroba telah membuat Allahu Allah lil musyriki, untuk orang musyrik, wal muwahhid, dan untuk orang yang bertauhid. Masalan, perumpamaan. Rojulan yaitu seorang laki-laki. Lafad rojulan itu adalah badalun, jadi badal min masalan, dari lafad masalan. Pihi, dalam diri si rojul itu syuroka'u. Pihi, si rojul itu syuroka'u, ada serikat ya, dimiliki, maksudnya dimiliki oleh serikat, oleh beberapa orang, mutasyakisuna, yang berselisih. Jadi Allah telah membuat perumpamaan seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, tapi mereka itu berselisih. Beda keinginannya, tiap orang punya keinginan masing-masing, tidak pernah ada kata sepakat dari pemilik si laki-laki tersebut, si hamba tersebut. Mutanaziuna, mereka itu berselisih, sayyi'ata akhlaqihim, dan buruk akhlak mereka. Warajulan, dan seorang laki-laki, salaman, yang murni, kholison, murni, lirojulin, untuk seorang laki-laki. Jadi rojulan yang pertama adalah seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa orang tuan, di mana tuan tersebut semuanya berselisih.
menginginkan ataupun punya keinginan masing-masing yang berbeda antara keinginan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan laki-laki yang kedua adalah laki-laki yang murni hanya dimiliki oleh seorang tuan. Pertanyaannya, ini Allah bertanya, hal yastawiyani, apakah sama kedua laki-laki tersebut? Masalan perumpamaannya, lafadz masalan itu adalah tamyizun. Jadi tamyiz ila yastawi, yaitu tidak sama, al abdu seorang hamba, li jama'atin yang dimiliki orang banyak, wal abdu dan seorang hamba li wahidin yang dimiliki satu orang. Fa innal awwala, sesungguhnya yang awal, yang dimaksud yang awal itu adalah laki-laki yang dimiliki oleh orang banyak. Idza tolaba, ketika meminta, minhu dari dia, kulun setiap orang, min malikihi dari pemiliknya, khidmatahu untuk melayaninya. Jadi ketika tuan-tuannya itu karena banyak meminta untuk dilayani pi waktin wahidin dalam satu waktu, tahayaro, maka bingung dia. Pasti bingung hamba seperti itu. Piman, tentang orang, yakhdimuhu, yang melayani si abid atau si hamba kepada tuannya, hum dari tuan yang banyak itu. Wahada, dan perumpamaan ini masalun adalah contoh perumpamaan lil musyriki bagi orang musyrik. Wasani, sedangkan yang kedua, masalun adalah perumpamaan lil muwahhidi bagi orang yang bertauhid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji lillahi bagi Allah, wahdahu yang sendiri Allah, bal aktaruhum, tetapi kebanyakan manusia, ay ahlu Makkata, yaitu ahli Mekah, la ya'lamuna, mereka itu tidak mengetahui, ma terhadap apa-apa, yasiruna yang menjadikan mereka ilahi terhadap kemusyrikan, minal adabi dari siksa. Jadi orang-orang Arab itu tidak mengetahui adab atau siksa buat orang-orang yang musyrik. Karena tidak mengetahui payusyrikuna, maka mereka akhirnya menjadi orang-orang yang musyrik. Ayat di atas menjelaskan perbedaan antara orang yang musyrik dengan orang yang bertauhid. Orang musyrik diibaratkan seperti seorang hamba yang dimiliki oleh beberapa tuan yang berakhlak buruk. Buruknya akhlak itu adalah semua tuan minta dilayani pada waktu yang sama, tidak mau berbagi. Masing-masing merasa berhak terhadap hamba tersebut. Padahal hamba tersebut bukan milik seorang tapi milik bersama. Akhirnya yang permintaan seperti itu membuat si hamba menjadi bingung siapa yang harus didahulukan. Begitu juga orang musyrik. Dia itu bingung kalau dia banyak tuhannya, banyak sembahannya, dia bingung sembahan yang mana yang harus didahulukan. Sedangkan sembahan-sembahan itu kan tidak ada yang mau dinomor dua kan, semuanya minta dinomor satukan. Pasti seperti itu. Itu kan setan, kalau dia menyembah setan pasti setan diminta nomor satukan. Setan anu diminta di nomor satukan, setan anu minta di nomor satukan, semuanya. Maka orang musyrik itu ibaratnya seperti seorang hamba yang mempunyai tuan lebih dari satu. Dia akan bingung. Nah, sedangkan yang kedua adalah orang yang bertauhid. Ya. Orang yang bertauhid itu diibaratkan seperti seorang hamba yang hanya dimiliki oleh satu tuan yang baik hati, sehingga dia bisa bekerja dengan tenang karena hanya ada satu tuan yang harus dilayani. Jadi kesimpulan dari pertemuan sekarang adalah ciri-ciri orang yang beriman. Satu, menjadikan Allah sebagai wali, penolong atau pemimpin. Dua, mempunyai program yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tiga, beriman kepada Allah dan Rasulnya. 4. Berjuang dengan harta dan jiwa di jalannya. 5. Tidak ragu-ragu. 6. Benar atau jujur dengan janjinya. Adapun ciri-ciri orang kafir adalah walinya togut dan punya program sebagaimana program togut, yaitu mengeluarkan manusia dari keimanan kepada kegelapan. Manusia yang sudah benar-benar bertauhid beriman akhirnya dipaksa untuk menjadi musyrik. Itu adalah program orang-orang kafir. Adapun yang ketiga, perumpamaan orang-orang musyrik adalah seperti seorang hamba yang dimiliki oleh lebih dari satu tuan.
Dan tuan-tuan itu meminta dilayani untuk dilayani berbarengan. Adapun perumpamaan orang-orang bertauhid adalah seperti seorang hamba yang hanya dipunyai satu tuan, dia bisa fokus dengan pekerjaannya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaraat majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.